Hello guys, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Dark Chocolate. Film yang dirilis tahun 2016 ini disutradarai oleh Agnidev Chatterjee dan dibintangi oleh Mahima Chaudhary, Riya Sen, dan Shatab Figar. Dark Chocolate terinspirasi dari kisah nyata salah satu pembunuhan paling aneh yang pernah terjadi di India. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini dan simak juga ulasan sekilas tentang kisah nyata yang menginspirasi terciptanya film ini di bagian akhir video ya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung ke TKP. Polisi menerima panggilan telepon dari orang tak dikenal. Penelpon misterius itu mengatakan bahwa seorang gadis bernama Rina dinyatakan menghilang selama 3 tahun dan menurutnya hal tersebut adalah konspirasi dari sang ibu dan sopir pribadinya. Untuk itulah kepala polisi tadi menugaskan Abhishek untuk memata-matai istri dari Victor Banerjee yang bernama Ishani Banerjee. Ishani adalah orang penting di kota Mumbai. Ia adalah CEO perusahaan Sky Entertainment. Ishani memiliki 3 orang suami. Suami yang pertama bernama Gautam, suami yang kedua bernama Shadab, dan suami yang terakhir bernama Victor. Selain itu, ia memiliki 3 orang anak yang bernama Rina, Leo, dan Niti. Ishani melahirkan Rina dan Leo saat ia berstatus sebagai istri Gautam. Sedangkan Niti adalah anak dari pernikahan Ishani dengan suami keduanya yang bernama Shadab. Tak hanya istri Victor, mereka juga memata-matai sopirnya yang bernama Ramcharan. Ramcharan tertangkap karena kepemilikan senjata ilegal. Dan ketika diinterogasi, pria itu mengakui bahwa ia melakukan pembunuhan terhadap Rina atas perintah dari Ishani, ibu dari Rina sendiri. Polisi kemudian meringkus Ishani. Saat di kantor polisi, Ishani teringat akan masa lalunya. Ia diperkosa oleh ayah tirinya berulang kali. Karena tidak tahan dengan perilaku bejat sang ayah, Ishani memutuskan untuk melarikan diri ke kota Mumbai bersama seorang pria yang bernama Bibas. Bibas membawa Ishani ke hotel dan mereka memadu asmara. Setelahnya, Bibas meninggalkan Ishani sendirian. Di sisi lain, wanita itu tidak memiliki uang untuk membayar kamar hotel. Nah, karena itulah Ishani kemudian memilih kabur dari hotel dan kembali ke kampung halamannya. Di sana, Ishani kembali digauli oleh sang ayah tirinya yang bejat itu. Saat diwawancarai terpisah, terdapat 3 kesaksian berbeda. Menurut keterangan sopir pribadi Ishani yang bernama Ramcharan, Shadab terlibat dalam pembunuhan terhadap Rina. Shadab adalah suami kedua Ishani. Kronologisnya adalah Shadab mencekik leher Rina, sedangkan Ramcharan bertugas memegang kaki wanita itu. Kesaksian dari Ishani justru berbeda. Menurutnya, ia tidak menyuruh siapapun untuk membunuh Rina. Hari itu, saat ia masuk ke dalam mobil, Ishani melihat Ramcharan mencekik leher Rina, sedangkan Shadab memegang kakinya. Versi yang ketiga justru berbeda pula. Menurut mantan suami kedua Ishani yang bernama Shadab, Ishani adalah wanita yang matre dan licik. Ia menceraikan Shadab karena pria itu tidak kaya. Setelah bercerai, Shadab dilarang menemui anak kandungnya karena Ishani memenangkan hak asuh terhadap Niti. Ishani kemudian meminta Shadab untuk membunuh Rina, anaknya sendiri. Ia berjanji akan memberikan Shadab sejumlah uang, sekaligus mengizinkan Shadab untuk bertemu dengan Niti. Sekalipun dijanjikan demikian, Shadab menolak membunuh Rina. Ishani bersama anaknya yang bernama Leo kemudian menjebak Shadab. Ia memberikan pria itu obat tidur dan saat terjaga, Shadab menemukan Ishani sedang mencekik leher Rina di dalam mobil. Ketika di kantor polisi, Ishani mengatakan bahwa ia tidak mungkin membunuh anak kandungnya sendiri. Ishani juga mengatakan bahwa ia butuh pengacara. Namun, ocehan Ishani tidak direspon oleh polisi Abhishek dan Payel.
Ishani menceritakan pada polisi bahwa setelah ditinggal oleh pria yang bernama Bibas di sebuah hotel, ia terpaksa harus kembali ke rumah orang tuanya. Ia kemudian hamil karena ayah tirinya yang sering menggaulinya. Ibunya sebenarnya mengetahui hal itu dan menyarankan agar Ishani segera dinikahkan dengan Gautam agar aib keluarga itu bisa disembunyikan, dan dengan demikian anak tersebut akan dianggap sebagai anak Gautam. Anak pertama Ishani kemudian diberi nama Rina. Gautam adalah pria impoten, karena itulah Ishani selingkuh darinya. Dan ketika Gautam mengetahui perselingkuhan itu, ia kerap memukul Ishani. Karena tidak tahan dengan perilaku Gautam, Ishani memilih bercerai dan ia kembali ke rumah orang tuanya. Di sana, Ishani kembali dihamili oleh ayah tirinya. Dan orang-orang mengira bahwa anak itu adalah anak Gautam karena Ishani baru bercerai dengan Gautam. Anak kedua Ishani diberi nama Leo. Setelah pisah dengan Gautam, Ishani menikahi pria bernama Shadab. Mereka dikaruniai seorang anak yang diberi nama Niti. Namun, Shadab tidak mampu mengimbangi gaya hidup mewah Ishani. Ishani yang sering mengikuti pesta sosialita akhirnya bertemu dengan Victor dan ia kemudian menceraikan Shadab untuk menikahi Victor, suami ketiganya. Leo adalah orang keempat yang diwawancarai polisi. Leo merupakan anak kedua Ishani dengan ayah tirinya. Saat ditanyai polisi, Leo mengatakan bahwa Ishani ingin membunuh Rina dan dirinya sebanyak 3 kali. Seminggu sebelum Rina menghilang, Leo mengetahui bahwa Rina hamil karena kakaknya itu berhubungan badan dengan suami ketiga Ishani yang bernama Victor. Polisi kemudian mewawancarai Victor. Victor mengatakan bahwa saat pertama kali bertemu Rina, ia mengira jika Rina adalah adik Ishani karena Ishani tak pernah memberitahunya bahwa Rina adalah anak kandungnya. Ishani mengatakan pada polisi bahwa Victor memperkosa Rina, tapi Victor membantah hal itu. Justru Rina yang menggoda Victor karena saat itu Rina sedang mabuk. Victor memiliki 2 orang anak sebelum ia menikahi Ishani. Mereka adalah Rohit dan Ronit. Saat menikahi Ishani, Victor hanya mengetahui jika Ishani mempunyai 1 orang anak yang bernama Niti. Sedangkan saat Victor bertemu Rina, Ishani mengatakan bahwa Rina adalah adiknya, bukan anaknya. Setelah ketahuan, Ishani kemudian menjelaskan pada Victor bahwa Rina memang adiknya sekalipun ia yang melahirkannya. Itu karena ayah kandung Rina adalah ayah tiri Ishani. Rina adalah kekasih Rohit, namun ia berhubungan badan tak hanya dengan Rohit, tetapi juga dengan Victor. Rina kemudian mengakui di depan Victor bahwa dirinya hamil, tetapi ia tidak tahu siapa yang menghamilinya. Setelah itu, Victor memberikan Rina sejumlah uang untuk tutup mulut. Saat polisi menanyai Rohit, pria itu mengatakan bahwa Rina hanya berpura-pura hamil. Wanita itu sengaja membohongi ayah Rohit agar pria itu mau merestui hubungan mereka. Setelah kejadian itu, Rina mendadak menghilang. मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था. It's only for you. Oke guys, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah yang telah membunuh Rina dan apa motif di balik pembunuhan tersebut? Well, let's find out. Ishani kemudian mengungkapkan fakta yang sebenarnya kepada polisi. Hari itu, Victor mengakui bahwa ia yang menghamili Rina. Victor menyesal telah melakukan itu. Ia merasa jika dirinya dijebak oleh Rina. Menurut Victor, Rina adalah wanita yang licik. Dia menjebak Victor agar bisa memiliki semua harta kekayaannya dan lambat laun Rina akan menghabisi Victor dan Ishani. Victor kemudian meminta Ishani agar menyingkirkan Rina. Merasa posisinya terancam oleh kehadiran Rina, anak yang terlahir dari hubungan haram ia dan ayah tirinya, Ishani memutuskan untuk membunuh Rina. Ia melakukan itu dengan bantuan Ramcharan dan mantan suaminya yang bernama Shadab. Padahal kenyataannya, berdasarkan hasil forensik, Ishani ternyata tidak hamil.
gadis itu hanya pura-pura hamil supaya hubungannya dengan Rohit bisa disetujui oleh Victor. Karena pembunuhan itu atas perintah Victor, polisi juga menangkap Victor dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, kekuatan utama dalam film ini tentu saja karena film ini terinspirasi dari kisah nyata pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang bernama Sheena Bora. Sang ibu yang bernama Indrani Mukherjee adalah CEO INX Media di India. Ia menikah dengan Peter Mukherjee. Indrani membunuh anak kandungnya sendiri karena ia tidak ingin anaknya punya hubungan serius dengan anak tirinya yang bernama Rahul. Peter dan Rahul sebelumnya tidak mengetahui jika Sheena adalah anak kandung Indrani karena 3 hal. Pertama, Sheena dibesarkan oleh neneknya, ia tidak tinggal bersama ibunya. Kedua, Sheena adalah anak Indrani dengan suami pertamanya. Dan ketiga, Indrani mengaku pada Peter bahwa Sheena adalah adiknya, bukan anaknya. Setelah mengetahui bahwa Sheena dan Rahul menjalin hubungan yang serius, Indrani kemudian memberitahu Peter siapa Sheena sebenarnya. Dan mereka berdua kemudian berencana membunuh Sheena dengan meminta bantuan sopir pribadi dan mantan suami kedua Indrani. Pada tanggal 24 April 2012, Sheena dibunuh kemudian mayatnya dibakar di kawasan hutan dekat kota Maharashtra. Saat pembunuhan terjadi, Peter sedang berada di luar negeri, namun Peter terbukti terlibat merencanakan pembunuhan itu bersama istrinya yang bernama Indrani. Sheena kemudian dinyatakan menghilang. Setelahnya, 3 tahun kemudian, tepatnya tanggal 21 Agustus 2015, polisi menangkap Indrani karena sopir Indrani kebetulan tertangkap memiliki senjata ilegal dan selama interogasi, ia mengungkapkan detil pembunuhan Sheena Bora. Sampai saat ini Indrani masih berada dalam penjara dan bandingnya ditolak oleh pengadilan setempat. Well guys, beberapa adegan memang mirip dengan kisah nyata tersebut. Namun selebihnya tentu saja bagian dari pendramatisiran adegan demi kebutuhan sinematik semata. Karena film ini terinspirasi dari kisah nyata, jadi kita tidak bisa berharap twist yang mengejutkan di ending. Dan benar saja, cara terbongkarnya kasus ini persis seperti kejadian aslinya. Sopir tertangkap polisi, kemudian ia membongkar fakta dan disusul dengan pengakuan dari pelaku utama, yaitu Ishani. Kelebihan lain, film ini memiliki background yang bagus dan akting dari Mahima Chowdhury, pemeran Ishani juga sangat menonjol. Selebihnya, film ini masih terasa datar dalam sinematografi, screenplay, make up, production design, dan lain sebagainya. Oke, secara personal overall, aku memberikan nilai 7,3 dari 10 untuk film Dark Chocolate ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?